tentang posisi dia, yaitu membantu kita terhubung dan berbagi dengan orang-orang dalam kehidupan kita semua tentu. Ternyata kita bukan cuma berbagi kebaikan. Kita cuma tidak sekadar mencari teman dan berupaya keras untuk mencari teman di proses kita. Ternyata kita juga mendapatkan musuh secara tidak sengaja. Atau bahkan mendapatkan musuh secara sengaja. Jadi di balik visi dan misi beberapa media sosial sebenarnya niat-niat yang baik tentu saja untuk perkembangan peradaban tidak serta-merta menghasilkan realitas yang baik di lapangan. Jadi baru di abad ini Bapak Ibu semua, baru di tahun-tahun ini Bapak Ibu semua, sebuah sistem mekanisme algoritma di Facebook itu bisa menurunkan foto-foto bahkan seorang presiden. Bahkan bisa memblok Twitter seorang pemimpin partai sebagai contoh seperti itu. Jadi ini adalah fenomena yang unik dan menarik. Kalau seorang presiden dan pemimpin partai sendiri terjebak pada ketidakmampuan berhati-hati menggunakan media sosial, maka apalah artinya kita yang biasa saja. Nah, dalam konteks demikian, ini adalah realitas yang ironis, yang membuat perbincangan tentang etika, ethics itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa ethics? Karena tidak ada fondasi lain yang bisa menghalangi kita untuk tidak membuat orang lain menderita, yang tidak membuat orang lain dirugikan, selain dengan perspektif etik itu sendiri. Karena apabila kita berpikir dengan perspektif kita saja, bertindak dengan kepentingan kita saja, maka dipastikan akan ada perspektif dan akan ada kepentingan orang lain yang akan menjadi korban. Jadi sebenarnya perspektif etika itu tidak hanya semata-mata dalam konteks definisi tunggal. Dalam presentasi ini saya ingin mengatakan bahwa perspektif etika yang kita pakai di ruangan ini tidak bisa semata-mata bersifat tunggal. Karena kalau dia bersifat tunggal, maka kita akan bertemu dengan sudut pandang yang namanya kebebasan. Perspektif yang kita pakai dalam diskusi ini sebenarnya adalah perspektif dalam bentuk jamak sebagai definisi dari etika. Mengapa? Karena kalau kita mengambilnya dalam bentuk jamak, maka dia akan berkaitan secara sosial dengan orang lain. Jadi intinya etika harus dimaknai dalam konteks interaksi kehidupan bersama yang menciptakan konsensus bersama yang mau tidak mau kita sepakati juga dalam dunia kehidupan di media sosial. So, hari ini Bapak Ibu semua, apa yang kita sebut dengan berita bohong, hoax, dan lain sebagainya itu betul-betul membuat kita terkaget-kaget. Kok bisa? Orang yang sehari-hari kelihatan begitu baik, tiba-tiba ketika di Twitternya dia tiba-tiba begitu jahatnya. Orang yang begitu luar biasa dalam konteks hubungan manusia sehari-hari, tiba-tiba ketika kita melihat akun Twitter, ketika melihat Instagramnya, ketika kita melihat Facebooknya, luar biasa dia menjadi penyebar kebencian terhadap yang lain. Salahkah dia? Belum tentu. Kita berbicara tentang problem yang sangat kompleks. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya sebagai cara untuk menuntun kita berdiskusi adalah sebuah kesadaran Bapak Ibu semua bahwa etika itu tidak datang dari ruang yang hampa. Etika itu muncul melalui evolusi masyarakat yang terkait dengan bagaimana dia mengembangkan dan menafsir realitas sosialnya. Etika hidup dalam sebuah realitas sosial yang mau tidak mau cara berpikir kita pun untuk mengatasinya, mengatasi segala problem yang muncul harus dalam konteks sosial juga. Nah, andai saja sebuah etika itu hanya dimaknai secara sederhana tentang right and wrong, tentang benar dan salah, itu tidak akan sekompleks ini. Tapi ketika dia dimaknai dengan beragam pendekatan, maka etika menjadi sangat kompleks. Ada 3 pendekatan yang kita tahu selama ini berdasarkan kajian akademis. Ada etika deskriptif, ada etika normatif, dan ada metaetika. Di dalam ruangan ini, saya lebih banyak bercerita nanti dalam etika normatif sebagai panduan manusia untuk banyak berbuat. Nah, bagaimana etika normatif itu dilihat? Etika normatif adalah etika yang tidak terlepas dari ranah moral dan ranah hukum. Nah, pemateri-pemateri lain juga akan bercerita banyak dari sisi hukumnya itu sendiri. Nah, dulu kaitan dengan etika itu hanya ada 2, pluralisme moral dan kepedulian etis universal. Hari ini ada masalah etis yang baru yang terkait dengan apa yang kita sebut dengan teknologi informasi. Mengapa dia teknologi informasi? Karena di sanalah masalah etika bermedia sosial yang muncul. Semuanya berawal dari informasi. Jadi ketika informasi, maka yang paling menarik Bapak Ibu semua. Mengapa masalah media sosial menjadi problem? Masalahnya adalah pada saat kita menggunakan dan menggerakkan jari kita di gadget, pada saat kita menggerakkan jari kita di gadget,
Yang ada adalah kita sebenarnya terperangkap dalam proses komunikasi interpersonal. Kita seolah-olah merasa sedang bercakap-cakap dengan orang lain, tapi tanpa kita sadari, kita masuk dalam proses komunikasi interpersonal yang termediasi namanya. Artinya dia dijembatani oleh media sosial itu, yang tidak hanya terkait dengan diri kita, tapi juga terkait dengan perasaan begitu banyak orang. Kalau dalam berkomunikasi interpersonal kita hanya berkomunikasi dengan satu orang, tapi dalam komunikasi di media sosial kita berkomunikasi dengan banyak orang. Sayangnya kita menganggapnya dia hanya berkomunikasi dengan satu orang. Jadi ada dua masalah di sana. Pertama masalah bahasa, yang kedua bermasalah dengan teknologi media. Inilah akal muasal masalah etika di media sosial. Saya akan muncul dengan bahasa. Apa yang ingin saya katakan? Di dalam media sosial kita mengenal bahasa itu dari dimensi sermonik namanya. Apa itu dimensi sermonik? Dimensi sermonik adalah kata-kata yang kita pilih ketika kita membuat status dan lain sebagainya itu tidak pernah netral. Dia selalu memiliki fungsi tertentu karena dia memiliki pengaruh terhadap orang yang membacanya. Jadi kata-katanya tidak pernah netral. Lalu hal lain yang menarik adalah sebuah proses komunikasi interpersonal itu tidak terlepas dari ciri-ciri. Cirinya itu ada 4. Inescapable, irreversible, complicated, dan kontekstual. Semua bisa Bapak Ibu lihat betapa kemudian 4 sifatnya itu seperti halnya kita berbicara sehari-hari. Tapi ketika cara berbicara sehari-hari itu dipindah ke media sosial, maka efeknya gila-gilaan. Contoh umpamanya. Media sosial, kalau dalam perilaku sehari-hari, kita tuh komunikasi kita tuh ketika kita berbicara dengan orang lain, maknanya tuh tidak bisa dianulir. Ketika kita sudah memberikan hujatan kepada orang lain, kita mungkin bisa minta maaf. Tapi perasaan orang yang dihujat itu tadi sudah tidak bisa dianulir lagi. Jadi Bapak Ibu semua, proses irreversible dalam komunikasi interpersonal tadi tiba-tiba berubah menjadi proses yang tidak bisa dianggap main-main ketika jejak rekam kita itu, ketika mungkin menghujat tadi, ketika memberikan informasi tidak benar tadi, itu sudah terekam di jejak digital. Nanti Pak Iman akan bisa menceritakan itu lebih banyak berkaitan bagaimana cyber ini bisa mendeteksi semua itu. Nah, lalu mengapa dia bisa dianggap sebagai komunikasi interpersonal? Karena komunikasi di media sosial hari ini bersifat inescapable. Sulit bagi kita dalam ruangan ini untuk kemudian menghindari apa yang disebut dengan komunikasi di gadget kita. Dia ada di mana-mana. Sangat tidak waras mungkin hari ini orang yang tidak memiliki gadget. Masa sih kamu hari ini tidak punya gadget? Masa sih kamu hari ini tidak punya Instagram? Jadi dia inescapable. Lalu yang lain, proses komunikasi interpersonal itu complicated. Sekali makna bergulir, tafsir makna itu bagaikan bola salju. Dia membesar, tidak bisa terkendali. Jadi, media sosial juga memiliki implikasi dan efek balik yang tidak pernah kita bayangkan. Beberapa contoh yang di depan tadi saya katakan mungkin terkaget-kaget ketika kemudian tiba-tiba dirinya menjadi tersangka. Jadi ada seorang pengacara yang mengatakan begini, yang lucunya. Saya kan mengejek-ejeknya tuh kata-kata ya di media maya. Berarti hukumannya juga maya dong, tidak di dunia nyata. Nah ini masalah yang bisa kita diskusikan nanti. Kenaipan bermedia sosial ini yang paling berbahaya. Lalu yang terakhir dari sifat ciri khas komunikasi interpersonal yang menjadi masalah ketika komunikasinya termediasi adalah kontekstual. Proses kontekstual ini dia proses komunikasinya itu berlangsung dalam stimulus respon situasi tertentu. Jadi ada konteks tertentu mengapa kita kemudian menghujat. Maksud kita ini ada konteks tertentu dan situasi tertentu mengapa kita jadi marah. Tetapi ketika dia berpindah menjadi di media sosial, konteks itu hilang. Dia konteks itu menjadi luas dan melebar, sehingga setiap orang bisa masuk untuk melakukan penghujatan balik atau menghakimi kita balik. Inilah akar muasal dari bagaimana bully itu terjadi di media sosial dengan sangat dahsyat. Jadi 4 ciri khas komunikasi interpersonal ini layak kita diskusikan nanti dengan prinsip kehati-hatian. Nah, itu terkait dengan bahasa dan bagaimana prosesnya. Sekarang saya akan bicara dengan sisi teknologi. Jadi Bapak Ibu semua, dalam proses kita bermedia, itu ada 3 kelompok. Kelompoknya bisa disebut dengan kelompok neofuturis, kelompoknya teknorealis, kelompoknya distopian. Orang-orang yang percaya dengan teknologi itu membantu kehidupan, itu biasa kita sebut dengan neofuturis. Mereka-mereka yang sangat memuja teknologi. Teknologi untuk kebaikan, gadget untuk kesejahteraan, segala macam. Internet untuk mengangkat orang dari kemiskinan, itu macam-macam. Tapi di sisi lain secara ekstrim, ada kelompok distopian namanya. Kelompok distopian yang sangat hati-hati dan khawatir dengan adanya media sosial, khawatir dengan adanya teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah hari ini,
kondisi-kondisi yang terkini yang muncul